Sapi terus menumpuk di Kabupaten Kupang. Sejak Januari 2025 sampai saat ini, kondisi pasar lili atau pasar hewan yang ada di Kabupaten Kupang, sapi terus menumpuk. Hal ini diakibatkan karena tidak ada pembeli yang melakukan pembelian sapi di pasar lili. Ketika masyarakat membawa ternak sapi masuk ke dalam pasar, itu betul-betul sepi tanpa ada orang yang datang membeli. Padahal biasanya ketika sapi itu turun dari trek, para pembeli langsung melakukan pendekatan dan dibuat negosiasi tawar-menawar untuk melakukan pembelian. Seperti terpantau media ini di Pasar Lili Selasa 1 April 2025. Beberapa petani sapi memegang sapi dan ditawarkan kepada orang yang lalu lalang di area pasar hewan Lili. Salah satu petani, Jeki, yang sedang memegang sapi sambil menunggu pembelian mengatakan bahwa sejak bulan Januari 2025 tidak ada peminat yang ingin membeli sapi. Kenapa saya laku? Pedagang sapi sudah mau beli dong kopi mah. Sekarang kalau beli juga tampung-tampung sesetari ini pengeluaran makan ini sesuara. Nah dong mau berani beli, kesemati dong dulu so ada kejelasan izin atau rekor. Untuk membawa di sapi di mana. Jadi kendala berdampak juga ke dengan adanya kondisi penjualan sapi yang menurun ini, diharapkan agar pemerintah Kabupaten Kupang segera membantu menyelesaikan persoalan ini, sebab persoalan ini akan bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dia juga menduga bahwa sapi-sapi besar yang tidak dibeli oleh pengusaha sapi ini diakibatkan sampai saat ini belum ada rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, sehingga para pengusaha sapi juga belum melakukan eksportir sapi ke luar daerah. Hal ini akan berdampak terhadap para petani sapi yang datang menjual sapi di pasar Lili. Sementara itu, salah satu pengusaha kecil lainnya, Markus Kapitan asal Amarasi, mengatakan bahwa perdagangan sapi dari Januari sampai saat ini macet karena sepi pembeli di pasar Lili. Dia juga mempertanyakan kenapa perdagangan itu macet. Pemerintah seharusnya membantu masyarakat tidak mengalami kesulitan. Lanjut Kapitan, kondisi ini seperti terjadi saat ini merupakan upaya untuk menindas masyarakat. Masyarakat mau hidup bagaimana? Pola-pola lama yang dipakai selama ini sebaiknya dibuang sehingga masyarakat bisa menjual sapi. Dia juga mengatakan bahwa sejak Januari 2025 sampai saat ini penjualan sapi tidak ada pembeli. Pembeli pun datang membeli mungkin karena kebutuhan adat istiadat atau kawin mawin yang terjadi. Mulai dari sekarang, dari Januari dia macet total. kenapa macet? Ya karena pengirimannya begitu. Mau dipilih hanya berat, mungkin dari pengekspor bilang hanya berat tinggi semua. Nah bagaimana yang punya kepentingan sekarang dia sapinya berat 230? Dia harus sangat butuh karena biaya pendidikan kah, atau istrinya sakit di rumah sakit kah. Bagaimana dia mau butuh dana? Nah ini harus dibatasi. Kalau yang besar dia lancar, kecil juga lancar. Tapi kalau dibatasi kecil besar, bagaimana yang kecil mau jalan ke mana? Kendalanya di mana Bapak? Kendalanya ya karena dibatasi. Yang batasi siapa? Yang batasi Pemerintah. Sekarang kenapa harus 250 harus juga dibatasi? Harus ada kebijaksanaan seperti tadi saya katakan. Pemerintah harus punya kebijaksanaan terhadap rakyat karena ini rakyat sengsara. Dari periode yang gubernur yang lama dong. Saya tahu masih ada kebijakan dari tahun berapa tuh. Ada kebijakan, tapi tahun ini tidak ada kebijakan. Sedangkan dari ekspor mulai dari sekarang ini yang betul jadi macet.
Macet dari atas turun sampai di bawah. Macet alasan apa? Alasannya karena sapi ekspor ini harus dituntut berat 2,75 Liter. Bayangkan ini bagaimana rakyat mau untung bagaimana? Dia mau hidup bagaimana? Bukannya Bapak persoalannya ada di Rekom. Rekom, nah kenapa Rekom harus dibatasi? Belum dibatasi. belum ada kepastian. Dibatasi. Iya, kenapa harus dibatasi? Sedangkan sebenarnya tidak boleh. Saya minta. Alasannya apa dibatasi? Sedangkan kalau bilang perdagangan luar negeri harus dibebaskan, tapi rakyat dalam negeri dalam daerah sini dibatasi. Ya.